Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video yang membahas tentang biografi dan peran perjuangan Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Sejak merdeka, nama semakin dikenal di seluruh penjuru dunia. Namanya bersanding dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bersama Insinyur Soekarno, Hatta memiliki peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Sebelum menjadi wakil presiden, pria yang akrab dipanggil Bung Hatta tersebut pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada tahun 1956, ia melepas jabatannya sebagai wakil presiden karena berselisih dengan Soekarno. Semasa hidupnya, Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia juga memiliki sumbang asih di bidang ekonomi, khususnya terhadap perkembangan koperasi Indonesia, hingga ia diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Latar belakang keluarga Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Salehah. Sejak usianya baru menginjak 7 bulan, Hatta harus ditinggal ayahnya yang meninggal dunia pada usia 30 tahun. Pendidikan semangat belajar Hatta yang tinggi sudah dipupuk sejak usianya masih kecil. Dalam buku biografi singkat Muhammad Hatta oleh Rohmat diceritakan bahwa Hatta hanya bersekolah di sekolah rakyat hingga tahun ketiga. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke sekolah Belanda, Europees Leger School. Setelah menamatkan studinya di sana, pada tahun 1916, Hatta meneruskan pendidikannya ke Mulo di Padang. 3 tahun menuntut ilmu di sekolah tersebut, Muhammad Hatta pergi merantau ke Jakarta untuk bersekolah di Sekolah Dagang Prince Hendrik School. Di sana ia mendalami ilmu ekonomi dan perdagangan yang terus digunakan hingga hari tua. Merasa tak cukup, Muhammad Hatta mengajukan permohonan beasiswa kepada pemerintah untuk memberatkan sekolah ke Belanda. Namun karena telat mengajukannya, Hatta akhirnya diberikan beasiswa oleh Yayasan Van de Veter. Akhirnya ia pun berhasil pergi untuk belajar ilmu bisnis di Netherlands Handelshogeschool. Di Belanda, Hatta aktif sebagai anggota Indische Vereniging, organisasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda, yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Bersama kompetitornya, Hatta memperjuangkan hak pendidikan rakyat Indonesia yang masih terbengkalai. Berkat kemampuannya itu, Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926 dan berhasil membawa organisasi tersebut lebih maju, hingga diakui sebagai pos terdepan pergerakan kebangsaan Indonesia di Eropa. Salah satu dampak peran dalam organisasi membuat Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Namun pada akhirnya dibebaskan karena Hatta melakukan pidato pembelaannya yang terkenal Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Sepulangnya ke Indonesia pada tahun 1923, Hatta bergabung dengan Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan menggulirkan pelatihan-pelatihan. Pada awal Agustus tahun 1945, Bung Hatta ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ikut merumuskan teks proklamasi Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Akhir hayat Bung Hatta atau Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pada 23 Oktober pada tahun 1986, pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 081 TK 1896 menetapkan Hatta sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebagai penduk penghargaan, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para tokoh nasional, salah satunya Muhammad Hatta.
atau akrab disebut Bung Hatta. Sejak sebelum hingga proses proklamasi berjalan, Muhammad Hatta lah yang selalu mendampingi Soekarno. Sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan, Muhammad Hatta dan Soekarno sempat diasingkan ke Rangas Dengklok oleh para golongan muda agar terhindar dari pengaruh Jepang. Selama di pengasingan, Bung Hatta dan Soekarno terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah keduanya setuju, Muhammad Hatta dan Soekarno dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi bersama Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan ditandatangani, Soekarno didesak oleh para golongan muda untuk segera membacakannya. Namun, Soekarno tidak akan membacakannya jika Muhammad Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara dimulai, Muhammad Hatta akhirnya muncul dan mengikuti upacara bersama dengan Soekarno. Muhammad Hatta mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Usai upacara proklamasi kemerdekaan dilangsungkan, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Dia mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1966. Setelah pembacaan proklamasi, Muhammad Hatta juga terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Sekian video dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.